Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Saiful Aprizon. Kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron dengan subkulit sesuai dengan teori atom mekanika kuantum. Kita sudah mempelajari sebelumnya dari mulai teori atom Dalton sampai teori atom Bohr. Kita sudah tahu bahwa atom tersebut terdiri dari partikel dasar ya, ada namanya proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, sementara neutron netral itu terdapat pada inti atom, sedangkan elektron mengelilingi inti atom dengan lintasan tertentu. Ada kulit-kulit atom seperti teori atom Bohr. Kira-kira gambarnya seperti ini, tapi jangan bayangkan seperti cakram. Ini mungkin lebih tepatnya seperti bola, dibayangkan ya, seperti bola di mana elektron mengelilingi inti atom. Kita coba lihat dulu konfigurasi elektron dengan konfigurasi kulit yang minggu lalu sudah kita pelajari. Bahwa elektron yang terdapat pada kulit atom sesuai teori atom Bohr itu jumlahnya 2n pangkat 2. Jadi kulit pertama berarti n-nya 1. 1 pangkat 2, 1 kali 2 berarti jumlah elektronnya 2. Nah, kulit kedua 2 pangkat 2, 4 kali 2 8. Kulit ketiga 3 pangkat 2, 9 kali 2 18, dan seterusnya. Itulah maksimal elektron yang terdapat dalam setiap kulit. Jadi kita bisa bikin konfigurasi misalnya Li elektronnya 3 atau nomor atomnya 3. Maka karena kulit pertama isinya maksimal 2 elektron, maka sisanya akan masuk pada kulit kedua. Begitu juga Na 11 elektron, kulit pertama isi 2 dulu. Karena masih ada sisanya kita masukkan ke kulit kedua sampai penuh. Isi 8 tambah 2 10, masih ada sisa 1 masuk kulit ketiga. Oksigen 8 2 6, Cl 17 2 8 7. Nah, ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Cuma akan terjadi kendala nanti ketika sampai kulit keempat. Padahal kulit ketiga itu maksimal kan 18 elektron. Berarti kalau 20 bisa saja kita buat 2 8 10. Nah, ternyata cara ini tidak benar. Harus diisi 8 elektron dulu pada kulit ketiga dan 2-nya masuk pada kulit keempat. Mengapa bisa seperti itu? Nah, yang lebih benarnya itu adalah 2882. Untuk memudahkan kita menjelaskan bagaimana kok bisa konfigurasinya jadi 2882, ini akan lebih mudah dijelaskan dengan teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Dalam konfigurasi elektron teori atom bilangan mekanika kuantum ada 4 bilangan kuantum yang harus kita ketahui. Yang pertama namanya bilangan kuantum utama. Ini menunjukkan kulit atom, sama seperti konfigurasi elektron teori atom Bohr tadi. Kemudian bilangan kuantum azimut lambangnya L, menunjukkan subkulit. Nah, jadi di sini ada subkulit. Subkulit itu nilainya L sama dengan 0 sampai N kurang 1. Nilai L itu 0, 1, 2, 3. Lambangnya SPDF. Kulit contoh, kulit K itu nilai N-nya 1, berarti terdapat satu subkulit dengan nilai L-nya sama dengan 0. Berarti L0 itu namanya adalah S. Kalau seandainya kulitnya L sama dengan 2, subkulitnya ada 2 karena N kurang 1. 2 kurang 1, 1. Berarti dari 0 dan 1. Itu maksudnya. Dan seterusnya, subkulit kalau kulitnya M, N sama 3, berarti ada 3 subkulit, 0, 1, 2. Kulit 4, berarti ada subkulitnya 0, 1, 2, 3. SPDF. Dan seterusnya, kulit ke-5, 6, 7, juga 8 juga ada SPDF. Dia sampai SPDF saja. Itu namanya subkulit atau bilangan kuantum azimut.
Bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orbital. Orbital itu adalah kotak-kotak tempat elektron atau ruang tempat elektron, yang mana nilainya dari M sama dengan min L sampai dengan plus L. Misalnya subkulit pertama atau subkulit S tadi, orbitalnya hanya ada satu kotak saja, yang mana nilainya 0, karena nilai subkulit S itu 0. Pada subkulit P itu ada 3 orbital. Subkulit P tadi nilainya L-nya adalah 1. Berarti kalau dari min L berarti dari mulai min 1, 0, plus 1. Pada subkulit D ada 5 orbital. Karena subkulit D itu nilainya tadi 2 ya. Nilai L-nya 2, berarti dia min 2, 1, 0, plus 1, plus 2. Begitu juga dengan F, ada 7 orbital, mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Ini menunjukkan arah rotasi elektron. Jadi kalau pada konfigurasi elektron, panah ke atas itu menunjukkan S-nya plus setengah, dan panah ke bawah menunjukkan S-nya min setengah. Jumlah maksimal elektron yang dapat mengisi subkulit ataupun orbital itu tergantung dari berapa jumlah orbitalnya. Jadi satu orbital itu maksimal 2 elektron dengan panah yang berbeda tentunya. Karena subkulit S tadi orbitalnya 1, berarti subkulit S itu isinya maksimal 2 elektron. P tadi orbitalnya 3, berarti 6 elektron. D orbitalnya 5, berarti 10 elektron. Dan F orbitalnya 7, berarti 14 elektron. Itu jumlah elektron yang bisa menempati, kalau orbital berarti satu orbital itu atau satu kotak itu hanya 2 elektron. Berarti kalau pada subkulit itu tergantung jumlah orbitalnya. S maksimal 2, P maksimal 6, D maksimal 10, dan F maksimal 14. Kita masuk ke konfigurasi elektronnya lagi. Kalau sudah paham dengan keempat bilangan kuantum, kita akan menuliskan konfigurasi elektron dengan memperhatikan 3 aturan. Yang pertama ada namanya azas Aufbau, kemudian ada larangan Pauli, dan terakhir ada aturan Hahn. Azas Aufbau menjelaskan bahwa pengisian elektron dimulai dari orbital tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi orbital terendah itu dulu dari 1s, kemudian 2s. Nah, ini tidak berurutan langsung 2P, 3S, 3P, 3D, tidak seperti itu. Jadi kita bikin dulu bagannya sesuai dengan tingkat energinya. Nah, jadi bikin dulu bagannya. Kulit pertama itu hanya ada S tadi, kulit kedua S dan P, kulit ketiga SPD, kulit keempat dan seterusnya SPDF. Ya, kita bisa buat bagan seperti ini. Kemudian kita lihat cara menentukan tingkat energinya. Pertama 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 6F, 8S dulu ya, 8S. Nah, biasanya sampai situ saja pengisian elektron setiap subkulitnya. Oke, kita lihat yang berikutnya dulu aturannya. Larangan Pauli, hanya mampu satu orbital hanya mampu ada 2 elektron. Arah panahnya berbeda seperti spin yang berbeda tadi. Bukan dua-duanya ke atas ya, itu salah. Berarti ada panahnya ke atas dan ada panahnya ke bawah, itu yang benar. Panah ke atas tadi plus setengah, panah ke bawah min setengah. Kemudian ada aturan Hahn. Pengisian orbital itu dimulai dulu untuk setiap subkulit itu diisi dulu setengah penuh atau diisi satu-satu dulu. Kalau sudah terisi setengah penuh seluruhnya, baru ada yang berpasangan. Artinya elektron terdistribusi dulu merata ke setiap orbital yang kosong. Kita lihat contoh pengisiannya. Misalnya untuk mengisi elektron pada orbital
atau pada subkulit S, karena hanya satu orbital berarti bisa diisi langsung 2 elektron kalau memang isinya 2. Jadi panah ke atas dan panah ke bawah. Tapi kalau untuk subkulit P itu ada 3 orbital, tidak bisa orbital pertama saja diisi 2 dulu, nggak bisa seperti itu. Jadi ini adalah model pengisian yang salah. Yang lebih tepatnya adalah untuk S memang 2 elektron, tapi untuk P ini diisi satu-satu dulu. Nah, panah ke atas dulu, semuanya diisi 3 elektron. Kalau memang masih ada bersisa elektronnya baru diisi berpasangan. Nah, seperti contoh ketiga ini diisi satu-satu dulu semuanya. Kalau masih ada baru isi berpasangan, tapi hanya dalam subkulit yang sama. Kalau sudah masuk subkulit berbeda itu isi dulu yang subkulit terendah seperti azas ahbau tadi. Isi seterusnya, kemudian kalau sudah penuh semuanya satu-satu elektron baru diisi lagi berpasangan dengan panah yang berbeda. Itu cara pengisian orbital yang benar. Namun pada konfigurasi elektron kita tidak perlu menggambarkan kotak-kotak orbitalnya. Itu hanya untuk menjelaskan saja. Baik, kita contohkan penulisannya konfigurasi elektron. Kuncinya kita harus ingat aturan atau tingkat energi yang tadi disampaikan pada azas ahbau tadi. Oke, konfigurasi elektron Li nomor atom 3 berarti kita isi dulu 1s2, 2 elektron ya, artinya 2 yang di atas itu artinya elektron yang terisi. Karena sudah penuh subkulit S yang pertama, kemudian kita masukkan ke kulit kedua yang subkulitnya ada juga S, 2s1. Nah, karena hanya 3 elektron berarti sudah selesai. N nomor atom 7, 1s2, 2s2, 2p3. Oksigen nomor atom 8, 1s2, 2s2, 2p4. Ini kuncinya memang di urutan tingkat energi. Jadi kalau ragu di urutan tingkat energi kita akan sulit. Ini nggak boleh loncat-loncat ngisinya. Isi penuh dulu sesuai yang tadi dijelaskan. Jadi kita harus tahu urutannya 1s2, 2s2 dan seterusnya itu sesuai tingkat energi bagan yang tadi kita buat pada azas ahbau. Masing-masing subkulit itu isinya berbeda. Saya ulangi kembali, tergantung dari orbitalnya. Karena orbital S itu 1 berarti maksimal elektronnya 2. Orbital P itu 3, maksimal elektronnya 6. Orbital D itu tadi 5, maksimal berarti 10. Dan orbital F tadi adalah 7 orbital, berarti maksimal elektron 14. Na nomor atom 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Mg 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, kalau ada lagi setelah S, 3S berarti 3P lagi kalau seandainya lebih dari 12. Misalnya Cl 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ca 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Setelah 3p6 masuk ke 4s2. Nah, ini tadi mengapa konfigurasi elektronnya 2882. Ternyata pada kulit ketiga tidak bisa diisi penuh dulu karena ada orbital yang berbeda, yaitu ada orbital P, ada orbital D. Jadi sebelum orbital D terisi, orbital pada kulit keempat, pada subkulit P sebelum subkulit D sebelum terisi penuh elektron atau sebelum terisi elektron, maka tingkat energi yang lebih rendah adalah 4s. Maka 4s dulu terisi, setelah penuh baru masuk ke 3D. Itu alasannya mengapa konfigurasi elektron pada Ca 2882. Selanjutnya contoh terakhir, Mn nomor atom 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, setelah 4s baru ke 3D5. Kenapa balik ke 3D? Saya ulangi lagi, berarti tingkat energi 3D itu lebih tinggi daripada 4s sesuai urutan bagan yang di atas.
Cara penulisan konfigurasi ini, penulisan ini bisa disingkat dengan notasi gas mulia. Nanti kita harus tahu dulu konfigurasi elektron dari gas mulia, yang mana pada konfigurasi gas mulia ini elektronnya penuh. Jadi helium 1s2 berarti kulit pertama itu penuh 2 elektron. Neon 10 1s2 2s2 2p6 juga elektron terakhirnya juga penuh. Pada kulit kedua Ar, Kr, Xe dan Rn. Nah, dari konfigurasi ini kita bisa membuat konfigurasi elektron. Contohnya Mg, tadi nomor atom 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sampai di 2p6 ini sama dengan konfigurasi elektron Ne. Maka konfigurasi elektron Mg ini bisa kita singkat dengan menggunakan notasi Ne, artinya neon, nomor atomnya 10, kemudian sisanya baru ditulis di ujungnya. Nah, itu dimasukkan saja dalam kurung siku. Atau Zr, kan panjang itu, nomor atomnya 40, ujungnya 4p6, 5s2, 4d2. Sampai 4p6 itu adalah konfigurasi elektron kripton Kr36. Maka konfigurasi elektron Zr bisa diubah menjadi Zr Kr 5s2 4d2. Nah, ujungnya saja yang diambil, sisa dari konfigurasi elektron kripton. Oke, demikian dulu untuk pertemuan pada video ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa tuliskan komentar pada kolom yang disediakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.